Halo, assalamualaikum warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, hari ini kita ketemu kembali dengan podcast Pledoi TV. Kali ini kita akan mencoba mengulik kembali, Tamumu sapa? eh, mengulik kembali masalah Pilkada Kabupaten Kediri. Kayaknya sangat menarik. Tentu tidak terlepas kalau kita berbicara masalah Pilkada Kabupaten Kediri, pasti terkait dengan hal-hal yang selama ini tidak muncul tapi ini akan muncul. Oke, seperti biasa tamu saya hari ini Gunge Teguh, Kang itu. Oke, untuk lebih lengkapnya mari kita let's go. ini kan Ya. sudah pernah kita bahas. Jadi kita ini lagi ya. melanjutkan ya. November. Pokoknya November 27 November 2024. Sekarang ini sedang dalam proses tahapan-tahapan. Perakiraan Juni nanti proses pendaftaran. Nah, sekarang ini yang patut kita amati adalah pergerakan masing-masing kandidat. Yang jelas Bupati saat ini incumbent, kalau Kediri Kabupaten ada incumbent deh. Bupati Kediri Hanininto Himawan Pramana masih berpeluang sekali lagi untuk melanjutkan jabatannya di Kabupaten Kediri sebagai bupati. Itu incumbent ya? Incumbent. Dan informasinya ini sudah dilus-lus oleh PDI Perjuangan, partainya Mas Dito. Ini yang untuk khusus Mas Dito. Ya itu otomatis kan, soalnya kan Mas Dito kan juga bendahara ya selama Bendahara, ya. Bendahara DPC, PDI Perjuangan Kabupaten Kediri. Akan tetapi ini tidak tahu ya apa karena unggahan kita yang sebelumnya, edisi sebelumnya. Kemarin pada waktu sidang paripurna, laporan pertanggungjawaban Bupati untuk periode 2023. Ini di penutupan pidatonya Mas Bub itu ngomong seperti ini. Saya minta sinergitas semakin ditingkatkan karena AC yang selama ini di belakang saya ini dingin, tapi mulai sekarang kursi bupati sudah mulai memanas. Wah, ini jadi menarik ya. Mas Dito sendiri sudah merasakan ya? Merasakan, itu yang merasakan Mas Dito sendiri. Karena apa? Saat sekarang ini kan memang Mas Dito sendiri kan tidak bisa sepede seperti periode 2019. Karena 2019 itu tiada lawan. 2020 kan tiada lawan. Ya, karena apa? Sekarang banyak bermunculan. Kalau menurut versinya Pledoi TV itu kalau kemarin saya list itu ada sekitar 29 lah. 20. Iya. Nama tokoh-tokoh 29 calon. 29 nama yang siap untuk merebutkan kursi Bupati Kediri dan Wakil Bupati Kediri. Banyak hal, tokoh-tokoh lama yang kemarin tuh pada waktu 2020 atau 2019 itu ketika sudah siap-siap ternyata tidak dapat rekom karena rekomnya sudah diborong oleh Mas Dito. Nah sekarang ini muncul lagi, ini kesempatan itu muncul lagi komposisi di pusat juga ya, pecah ya. Nah, ini minimal besok itu yang bertarung ada minimal tiga kelompok lah, tiga kandidat, tiga pasangan. Mungkin ya dari kelompoknya Mas Dito ini enggak tahu nanti wakilnya siapa, ini sekarang masih buram. Lah itu nanti pasti akan muncul kompetitor mungkin yang dari koalisi nasional turun ke bawah, yaitu koalisi perubahan. Di situ ada Nasdem, ada PKS dan PKB. Lah si kubu lainnya itu termasuk Gerindra, kubu lainnya itu Gerindra itu akan mengusung informasinya Golkar dan PAN itu akan mengusung sendiri. Dan itu calonnya kan masih kalau yang muncul sih namanya Mas Yogi ya. Mas Yogi dan Mas Yogi ya? Mas Yogi dan akan berpasangan dengan
calon lawas Nah, yang gak jadi Pak nah, Mujahid. makanya Nah, itu karena Mas Yogi dan Mas Egi itu ada orang yang memunculkan, akhirnya terjadi gejolak. Ini Gejolak. kembali lagi toh Gejolak. masalah tanah SLG. Nah, ini informasi yang saya terima. Karena terjadi gejolak seperti itu, ada demo, ada apa terkait tanah SLG, padahal yang bersangkutan itu menurut informasi yang saya terima tidak akan terjun ke dunia politik. Iya. Paling tidak untuk saat ini. Sebentar. Nek omongan-omongan ngono kuwi bagi saat ini, aku sih urung percaya. Karena begini, kita melihat secara nasional ya. Secara nasional itu masih ingat Pak Jokowi dan putrane Mas Gibran sing jere gak terjun ke politik dan lain-lainnya. Di ujung-ujungnya di injury time itu Mas Gibran yang nyatanya ya jadi cawapres. Nah, ini meskipun kan dengan cara-cara seperti itu. Ya. Nah, kemungkinan juga dari dinasti Pak Sutrisno yang mantan buat yang terdahulu, mungkin ya sama hal ini teorinya atau modusnya seperti itu. Nah, di ujung-ujungnya nanti lihat situasinya pas, ya kita masuk. Seperti itulah kira-kira. Tapi kalau Iya. saya mengasumsikan, ketika seorang pemain, gitu, pemain politik, ketika dia itu ngomongnya tidak berpolitik, justru dia itu Ini berpolitik, berpolitik. lah ya. Nah, Itu ini sebenarnya tadi itu. kan saya bicara seperti itu kan ada kaitannya dengan gejolak SLG, Iya, ya toh. iya. Karena terjadi gejolak SLG yang menanyakan tanah, dan itu ada kaitannya dengan Mas Egi dan Mas Yogi, makanya beliau berdua mengatakan saya tidak akan terjun ke dunia politik, paling tidak untuk saat ini. Ya, upama grassroots menghendaki bagaimana Bapak? Iya, loh itu terserah makanya apa yang saya Ya. katakan kan Mas Gibran aja saya masih ada yang lebih pengalaman, Saya tapi masih nyatanya muda. jadi toh. Lah, Belum umur. Lah, iya. kemungkinan kalau misalkan nanti grassroots menghendaki beliau maju ya mungkin kebetulan beliau Mas Yogi itu menjadi tim pemenangannya Prabowo Gibran. Nah, apalagi peluang-peluang seperti itu. Ini perlu diulangi lagi. Nah, Gus Jalal itu pengasuh pondok pesantren di Jubet sana, Al Ghazali, itu sudah memprediksi bahwa koalisinya yang memenangkan Prabowo Gibran itu akan mengusung Mas Yogi atau Mas Egi dan Dr. Ari Purnomo Adi. Nah itu makanya sekarang ini Mas Dito memang tidak bisa diam, tidak bisa. Tidak tenang. Makanya mereka sudah mengatakan bahwa sekarang itu kursinya hari ini rumongsone wis panas ya. Tapi ngene lho. Lah nyapa ta awake menasihati iki? Iya, gak. Apa tim itu ya? Komunikasi. Ya begini, kembali sebagai warga Kabupaten Kediri itu gini. Kalau dilihat dari kasat mata ya, dan kebetulan ada sebuah survei itu mengatakan bahwa kepemimpinan Mas Bupati Dito ini sangat disenangi oleh masyarakat. Informasinya ada 88% masyarakat Kabupaten Kediri itu senang dengan Mas Dito. Kayak survei Pak Jokowi. Oh iya, persis. Baik, aku percaya lagi. Ya, begini. Harus percaya. Ya, enggak seperti ini. Saya kembali aja ke Mas Yogi. Dari statement Mas Yogi itu sebenarnya kalau kita runut dari atas, itu persis apa yang dikatakan Pak Jokowi. Seperti yang dikatakan oleh Gibran. Ketika hari itu, saya enggak mungkin hari ini tidak berpolitik dulu. Tidak sekarang ya, tidak sekarang saya terjun di dunia politik. Iya sekarang ini memang belum waktunya, tapi injury time. Injury time. Misalkan ya prediksi kita, Gerindra, Golkar, PAN, tiba-tiba memang harus Mas Yogi sampean harus maju karena sampean sebagai ketua pemenangan tim Prabowo Gibran. Terus mau apa? Ya. Gimana Mas Yogi? Ya. Kalau itu seperti itu. Cocok dari timnya, Mas Yogi. Awalnya itu dibagi nih soalnya. Itu kalau misalkan terjadi bagaimana? Ya. Meskipun saat ini grassroots-nya masih menghendaki Mas Dito untuk melanjutkan kepemimpinannya di Kabupaten Kediri berdasarkan survei yang tadi saya katakan. Ya. Dan yang jelas untuk saat ini meskipun nantinya itu ada proses pendaftaran calon bupati wakil bupati,
Tapi kayaknya PDI Perjuangan Kabupaten Kediri tetap Mas kekeh Iya, mengusung Mas Dito iya, karena memang itu kadernya sekaligus sebagai bendahara. Ya. Akan tetapi hari ini kalau kita rasakan ini sudah kasat mata betul bahwa ya itu tadi hari ini tuh sudah bisa dipetakan ya, sudah bisa di mapping. Sopo si A, si B, si C, si D, si Suto, si Noyo, si Dadap ya ta. Iki iso lewatin di terus bisa diraba Ya, gitu loh. makanya bisa tadi yang saya di-mapping. menceritakan ini memang yang terkuat untuk saat ini. Kalau saya memprediksi Mas Dito itu sebenarnya masih menghendaki Mbak Dewi ya. Karena kita harus tahu bahwa PKB Kabupaten Kediri itu mempertahankan 9 kursi di DPRD Kabupaten Kediri. Persoalannya PKB itu di pusat masuk poros perubahan. Iya. Nah, ini yang menjadi beban pemikiran untuk timnya Mas Dito harus. Tapi dan lagi Ah, nanti aku tak ngomong ya, tak monggo. mosok urublas Ya, dan mau. lagi untuk pilkada Kediri ini Kabupaten Kediri. ya pilkada Kabupaten nek Kediri. kota kan pil wali ta bro pilkada Ya wis tak terus. iya toh Iya. Ya wes. untuk pilkada Kediri ini ada 2 item besar yang menjadi ikon di masyarakat tetap di SLG dan bandara. Ini kabupaten ya. Kabupaten bandara dan ini jika paslon nanti calon-calon nanti bisa mempertahankan 2 ini, mungkin rakyat akan semakin kecintanya luar biasa. Satu misal Untuk bandara. SLG dulu apa? SLG ya. SLG saat ini ada kasus 5 tahunan setiap ada muncul pilkada mesti muncul kasus itu sing demo sing dan lainnya. Nah, ini jika pemerintah Kabupaten Kediri itu bisa segera menyelesaikan entah dengan cara apa. Ya berkolaborasi antara eksekutif dan legislatif dan yudikatif berkolaborasi menyelesaikan itu. Ini akan menjadi satu poin tersendiri. Nah, permasalahannya penyelesaiannya ini kembali lagi tadi B2B dan B2G dan kriminal ya kan balik neh kuwi iya balik kembali karena kan panggah nah jika tidak segera terselesaikan dari ini kan ditunding ini bakal menjadi sekam dalam api terutama api yang dalam SLG sekam dalam api ya api dalam sekam. Lah kalau saya runtuh yo jadi ketika diselesaikan secara baik dan proporsional dan profesional akan menjadi nilai tersendiri di pilkada Kediri. Nah. Begitu juga bandara ini kita sepele, nah ini ternyata mawar-mawar loh, mawar-mawar loh. Ini juga menjadi nilai tersendiri loh bagi masyarakat, terutama Nun Sewu, Mas Dito yang pengen jadi bupatinya. Ini harus menjadi penilaian tersendiri. Lah, mawar-mawarnya ini kan ada beberapa sistem, ada permasalahan. Ini segera diselesaikan. Mas Dito monggo. Nanging juga bagi kembali lagi ke SLG karena Mas Dito penak kuwi. Penyelesaiannya kan tidak harus Mas Dito tok kuwi. Kan melibatkan pemerintah pusat dan kalau untuk SLG saya kira tidak ada Mas Dito tidak berkepentingan nah, di sana. Nah, ya lah. Jadi nek bandara Mas Dito ki enteng menyelesaikan. Tapi nek SLG itu dia tidak perlu ikut campur-campur sebaiknya. Nah, tapi bagi yang ingin berkompeten dan kelanjutannya nanti ya kudu diselesaikan. Kalau masalah SLG yang akan berdampak adalah pencalonannya Mas Egi dan Mas Yogi. Ya. Kalau bandara memang terkait dengan Mas Dito, bagaimana upaya Mas Dito untuk segera beroperasinya bandara itu. Nah, gitu. Kan kriterianya saya tidak lebih ringan. Tapi kembali saya akan mencoba kembali membahas masalah SLG ya. SLG ini Sewu. SLG itu ya memang benar setiap 5 tahunan muncul persoalan. Karena begini, memang SLG itu setelah banyak yang tahu itu syarat dengan pelanggaran itu loh bro. Pelanggaran apa? Ya artinya pelanggaran. Gendah magrong ngono penak. Artinya begini, pelanggaran itu ketika satu contoh adalah proses pembebasan tanah. Tukar gulingnya belum selesai itu. Nah ini kalau kita berbicara saya nggak roh mesti yo
cek ngengkel. Akan tapi kalau itu bisa melihat secara istilahnya kepada teman-teman yang betul-betul tahu persoalan ini, kira-kira oh ternyata seperti ini. Lah kebetulan saya mendapatkan bocoran, ya toh. Bocoran. Bocoran ya. Artinya memang banyak persoalan. Nah, cara penyelesaian itu supaya tidak muncul kasus 5 tahunan, ini harus ada apa namanya justice approach. Apa ngerti? Pendekatan hukum. Karena apa? Kalau ini diselesaikan secara hukum, mulai diawali dari proses dulu, bagaimana prosesnya, proses pembebasan ini, proses tukar gulingnya bagaimana, sekarang itu jadi miliknya siapa, ini kok atas nama ini ternyata miliknya ini, terus ini seandainya tukar guling tempatnya di mana, harus 2 kali lebih lipat, minimal 2 kali lebih baik, ya itu kalau sudah selesai clear, insya Allah kasus 5 tahun tidak muncul lagi. Berarti harus membuka data 20 tahun yang lalu. 22 itu kan awalnya kan 2003. Ya, 20 tahun lebih 2023 itu mulai dibangun, berarti prosesnya 2000. Ya. Nah, ini perlu kita ketahui juga, kalau kita mengatakan itu terhadap pelanggaran-pelanggaran memang harus kita bisa buktikan, tapi ini hanya asumsi. Makanya sesuai bocoran, daripada terjadi 5 tahunan muncul lagi memang harus segera diselesaikan. Tapi perlu diketahui bahwa berdasarkan informasi yang saya terima, bahwa kasus SLG itu memang pernah disidik, tapi sudah di SP3-kan. Ya, ini tahun 2013-2014. Oh, sudah ada SP3 ya? Sudah ada SP3 dan otomatis clear. Secara hukum loh ya. Ini kita bicara hukum. Dan pihaknya beliau yang ada di SLG, bahwa lahan SLG itu sudah clear, aman. Jadi harapannya mengatakan seperti itu, para investor yang sekarang akan masuk, sekarang kan sedang dibangun ruko-ruko, hotel, dan lain-lain. Itu biar tidak ketakutan dan ragu-ragu. Nah, tapi clear kenapa? Kok masih ada masyarakat, sebagian masyarakat yang ya itu kan itu tadi kan versinya pihak sana toh. Lah masyarakat makanya kembali ke Kang Aji tadi. Ya. Harus pemerintah harus punya solusi agar ini tidak muncul 5 tahunan bagaimana? Harus clear secara hukum. Dan ingat ya. Soal tanah. Kita tuh saat ini mempunyai menteri yang luar biasa. Menteri ATR BPN yang luar biasa. Wah, Mas Ahaye. Dia sudah membentuk Satber anti mafia tanah. Jadi para spekulan tanah, mafia tanah yang nun sewu mungkin bermain di SLG dulu. Nah, karena ada sebagian secara teknis yang sudah ada SP3, tapi ada sebagian masyarakat yang masih bertanya, berarti ini menurut saya masih belum clear. Nah ini kingkon namanya Satber ATR BPN turun repot. Persoalannya apakah itu berlaku surut? Nah ini kembali lagi. Tapi kalau misalkan di situ ada poin bahwa peraturan ini berlaku sejak diputuskan, berarti kan tahun ini. Iya. Kalau misalkan berlaku surut sampai tahun 25 tahun yang lalu berarti bisa. Tapi begini, kalau kasus hukum, kasus kriminal itu bisa dianggap selesai itu kalau setelah melalui tahapan 30 tahun. Senyambang itu ada pelanggaran. Kapanpun ini masih bisa diusut. Nah, sekarang masyarakat daluarsa. Nah, sekarang kalaupun masyarakat itu menghendaki ini secara clear, saya katakan tadi harus ada penyelesaian melalui justice approach, jadi pendekatan hukum. Nah, akan tetapi masyarakat harus paham, hari ini satu-satunya jalan untuk menuju itu adalah bagaimana masyarakat ini membuat laporan ke Satgas anti mafia tanah. Itu salah satunya. Dan itu hari ini masih hangat-hangatnya coro anuno galak-galak ya. Oh yo. Coro cah silat ya, cepenjak pakai mudbar. Untuk sabuk ya. Dangdeng. Apa yang saya sampaikan agar prosesi 5 tahunan istilahnya. Ya, istilahnya. Tidak umat-umatan dan bisa clear semuanya. Pihak sana juga clear, pihak sini juga clear, semuanya clear.
masyarakat Kabupaten Kediri bisa tenang memilih calonnya nanti untuk November 2024 ini dengan hati nurani. Oke kawan, kayaknya kita sangat menarik untuk perbincangan untuk siang hari ini. Tidak akan surut semangatnya teman-teman kalau kita membahas masalah HSLG dan bandara. Tentunya Pledoi TV akan meningkatkan ritme investigasi kaitannya dengan tanah HSLG. Satu contoh informasi yang masuk, ini akan kita tindak lanjuti mengenai tanah, status tanah yang ditempati oleh Hotel Fafe dan kantor bank daerah. Untuk itu, tunggu saja podcast berikutnya Pledoi TV. Saya akhirnya Kang Haji bersama Kang Ito bersama Gunge mohon pamit. Insya Allah kita akan bertemu pada episode berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa ya berikutnya Hotel Fafe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.